Antartika adalah benua besar di kutub selatan bumi. Berbeda dengan kutub utara yang merupakan lautan yang membeku, Antartika adalah daratan yang ditutupi es. Namun, bagi orang-orang yang menganggap bumi berbentuk datar, Antartika adalah dinding es yang tak dapat ditembus. Bahkan, untuk menjaga rahasia Antartika, sesuatu yang mereka sebut sebagai elit global menempatkan ribuan pasukan gabungan Amerika, Rusia, dan sekutu untuk menjaga dinding Antartika. Kata kaum Flat Earth, Antartika adalah daerah terlarang yang tertutup bagi warga dunia. Namun faktanya, Antartika bukan daerah terlarang untuk dimasuki. Antarctic Treaty atau perjanjian Antartika yang diklaim Flat Earth sebagai larangan ke Antartika justru isinya sama sekali tidak menyebutkan larangan memasuki atau bahkan melintasi Antartika. Perjanjian Antartika adalah kesepakatan untuk menjadikan Antartika sebagai kawasan konservasi, di mana tidak boleh dilakukan kegiatan militer, pengujian senjata, pembuangan limbah, pertambangan, dan kegiatan lain yang merusak lingkungan. Warga dunia boleh pergi ke Antartika, tentu dengan mematuhi peraturan yang ada agar tidak merusak lingkungan. Data dari IATO atau International Association Antarctica Tour Operators pada tahun 2016 hingga 2017, sebanyak 34.000 orang mengunjungi Antartika, yang terbanyak dari Amerika Serikat, 11.339 orang, disusul Cina, 5.148 orang. Biayanya bervariasi mulai dari 100 juta hingga 600 juta rupiah, tergantung durasi dan bagian Antartika yang dikunjungi. Tur ke Antartika ini juga bukan hanya di pinggirannya saja, seperti kata Flat Earth. Beberapa perusahaan wisata menawarkan tur hingga ke kutub selatan geografis bumi, atau lintang selatan 90 derajat. Ini jauh berada di tengah Antartika. Disinilah tempat tunggak ini berada. Ini adalah tur yang paling mahal. Biaya tur sampai ke titik kutub selatan selama 6 hingga 7 hari di tahun 2018 adalah $45.750 atau sekitar 600 jutaan rupiah, berangkat dari Chili, Amerika Selatan. Selain wisatawan, Antartika tiap tahun juga didatangi oleh ilmuwan dan peneliti. Beberapa orang Indonesia juga pernah menginjakkan kaki di Antartika. Inilah mereka. Agus Supangat merupakan orang Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di Antartika. Latar belakang pendidikannya adalah geofisika dan meteorologi dari ITB. Pada tahun 2001, Australian Antarctic Division memberi tawaran kepada pemerintah Indonesia untuk ikut melakukan riset di Antartika. Bersama Muhammad Lukman, Agus Supangat terpilih menjadi salah satu anggota tim ekspedisi dari Indonesia. Total ada 25 tim dari berbagai negara. Ekspedisi dimulai tanggal 26 Januari 2002. Dalam ekspedisi tersebut, Agus Supangat mengumpulkan sampel air dari perairan Antartika. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian di Stasiun Penelitian Davis milik Australia di Antartika. Selain melakukan penelitian, Bapak Agus Supangat ini juga ditugasi pemerintah Indonesia untuk meletakkan prasasti di Antartika. Prasasti yang ditandatangani Presiden Indonesia saat itu, Megawati Soekarno Putri. Sebagai kenang-kenangan perjalanannya ke Antartika, Agus Supangat menulis buku yang berjudul Jalan-Jalan ke Antartika. Wayan Suparta merupakan warga negara Indonesia yang menjadi pengajar dan peneliti di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah seorang peneliti dalam bidang perubahan iklim. Pada tahun 2007, Wayan Suparta mengikuti misi penelitian di Antartika. Penelitian tersebut merupakan proyek kerjasama antara Malaysian Antarctic Research Program atau MARP dengan Antartika New Zealand. Wayan Suparta bukan hanya sekali ke Antartika. Hingga saat ini, ia tercatat sudah 5 kali bolak-balik ke Antartika, terakhir pada akhir tahun 2017. Ekspedisi yang melibatkan Wayan Suparta ini diabadikan menjadi gambar perangko di Malaysia. Nugroho Imam Setiawan merupakan geolog dan dosen di jurusan Geologi Universitas Gadjah Mada. Pada akhir tahun 2016, beliau menjadi bagian dari tim penelitian yang dilakukan oleh Japan Antarctic Research Expedition atau JERI. Bersama 80 orang peneliti lainnya, Nugroho Imam Setiawan melakukan ekspedisi di Antartika selama 4 bulan, dari 27 November 2016 hingga 22 Maret 2017. Dalam penelitiannya, beliau mengambil sampel dan menganalisa batuan metamorf di Antartika. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap evolusi batuan bumi. Saya terpanggil untuk bisa ikut dalam ekspedisi tersebut. Saya melamar sejak tahun 2010 ya, awal 2010 sampai dengan
akhirnya terwujudkan tahun 2016, saya memang berkeinginan untuk mengetahui, mempelajari, merasakan bagaimana melakukan penelitian ekspedisi geologi di Antartika. Saya mengoleksi 141 sampel batuan metamorf, kurang lebih sekitar 200 kg, dan sampel tersebut nantinya akan saya gunakan untuk penelitian dari batuan metamorf yang saya jumpai di Antartika. Beberapa di antaranya sebagai materi atau bahan ajar saya, karena profesi saya sebagai dosen di Teknik Geologi UGM, dan beberapa di antaranya mungkin juga bisa dipergunakan di museum untuk display mengenai batuan di Antartika, supaya khalayak Indonesia secara umum dapat melihat dan dapat mempelajari sendiri batuan yang saya koleksi di Antartika. Dua pendaki putri dari Universitas Parahyangan ini berhasil menaklukkan puncak Gunung Vinson Massif yang berada di Antartika. Pendakian di Antartika ini adalah bagian dari The Women Indonesian Seven Summits Expedition atau disingkat WISEMU. WISEMU merupakan upaya penaklukan 7 puncak tertinggi di dunia yang dilakukan oleh pendaki wanita Indonesia. Sebelum mendaki di Vinson Massif Antartika, mereka telah menaklukkan 4 puncak lainnya, yaitu Puncak Jaya di Indonesia, Gunung Elbrus di Rusia, Gunung Kilimanjaro di Afrika, dan Gunung Aconcagua di Amerika Selatan. Pendakian di Antartika dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017, dan mereka berhasil membentangkan bendera merah putih di puncak Vinson Massif di Antartika. Pada awal tahun 2018, tim ekspedisi Vinson Massif dari Mapala Universitas Indonesia berhasil mencapai puncak tertinggi di Antartika, tepatnya pada hari Sabtu 6 Januari pukul 16.30 waktu Chile, atau hari Minggu 7 Januari jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Pendaki yang mencapai puncak Vinson Massif adalah pendaki senior dari Mapala UI, yaitu Dedi Satria. Sampai di summit jam 16.00. Dan di puncak itu seluruh tim hanya 10 menit. Semua menginjakan kaki di titik tertinggi, kemudian langsung diambil dokumentasi potret orang per orang tanpa bendera. Jadi dari kita semua tim tidak bisa dan tidak diperbolehkan membongkar tas. Kemudian saya turun, dan itulah summit Mapala UI tanggal 6 Januari jam 16.00. 7 orang dengan 2 guide berhasil semua summit di puncak Vinson Massif. Pada akhir 2018 nanti, tepatnya di bulan Oktober, pelari ultra trail asal Indonesia akan mengikuti Southern Force Antartika 1.400 km. Ini adalah perlombaan menjelajahi Antartika sejauh 1.400 km dengan berjalan kaki. Inilah MS Jandam, kapal pertamaku, di kontrak pertamaku. Semoga suatu saat nanti aku bisa kembali lagi ke sini di Antartika, amin. Dan inilah Mas Ari, orang Jakarta. Kontrak pertanyaan juga. Itulah orang-orang Indonesia yang pernah dan akan menjelajahi Antartika.
Mereka orang-orang nyata yang melakukan aksi di dunia nyata. Mereka semua masih hidup dan memiliki segudang bukti perjalanan ke Antartika. Tetapi, kaum bumi datar justru lebih percaya dongeng yang mereka lihat di video-video Flat Earth, dongeng tentang dinding Antartika, tentara penjaga, dan benua-benua di balik tembok Antartika.